Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Lama ndak basuh. Lama gak ketemu, semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan, saya lihat wajahnya, matanya ceria semua. Ya, pipinya tetap terpelihara. Itu berarti semuanya diberkati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, masih masa-masa Paskah. Juga masa-masa di mana Tuhan Yesus kita peringati sedang menampakkan diri kepada para murid. Maka saya mau ajak kita semua untuk tetap merenungkan kembali apa makna penebusan dan kebangkitan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya. Khususnya hari-hari ke depan di mana perubahan-perubahan ini sedang terjadi. Kemarin-kemarin kita berubah, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan dari sejak pandemi itu hadir di tengah-tengah kita. Resesi datang, gaya hidup baru, ya. Sekarang masker itu menjadi baju kita, salah satu baju kita ya. Dulu kan nggak ada ya yang pakai tutup muka. Sekarang itu menjadi salah satu ya. Jadi sekarang warna-warnanya juga kita pikirin biar cocok sama bajunya gitu ya. Segala macam lah. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi nanti ke depan ini sedang terjadi perubahan lagi. Ketika kemarin-kemarin ini kita semua sedang menyesuaikan diri dengan masa pandemi, pandeminya mulai mereda dan sekarang semua sedang menuju dan ambil ancang-ancang, siap-siap untuk perubahan lagi yang ada di depan. Dunia sedang mau berpacu kembali, mau berlari lagi. Dan kita semua anak-anak Tuhan jangan sampai ketinggalan. Biarlah kita semua tetap menjadi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Untuk itu Tuhan Yesus datang dan menebus Anda dan saya. Ya, kalau kita renungkan kembali penebusan karya salib Kristus dan kebangkitannya yang diberikan, dianugerahkan kepada Anda dan saya yang percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara perlu kembali kepada kenapa, kembali kepada alasan kenapa kita semua ditebus sama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, saya minta tolong nanti multimedianya bantu saya. Ya, kita akan lompat-lompat, maksudnya bacanya pindah-pindah gitu ya. 1 Korintus 15, Roma 7, Efesus 2, Filipi 2 gitu ya. Nanti kita akan pindah beberapa kali, tapi pembacaan utamanya ada di 1 Korintus 15 ya. Tapi kita baca dulu ya, 3 dan 4 dulu ya. Nanti habis itu kita baca lagi yang belakangnya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Semuanya sesuai dengan apa yang dituliskan di Alkitab. Saudara, apa yang dinubuatkan, apa yang ditetapkan oleh Tuhan, dinubuatkan atau direncanakan, digenapi oleh Tuhan kita itu detail demi detail. Luar biasa, ada seorang hamba Tuhan yang menghitung satu-satu ada berapa nubuatan tentang Yesus yang direncanakan oleh Bapa yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Sekitar 330 lebih. 300-an nubuatan tentang Yesus. Lahirnya harus Bethlehem. Jadi kalau lahir di Bangka salah gitu ya, berarti bukan Mesias gitu. Lahirnya harus Bethlehem gitu. Lalu kemudian nanti mamahnya harus perawan ya. Karena nanti akan dibentuknya oleh Roh Kudus dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya sekitar 300. Yang hebat dari Tuhan kita adalah Dia genapi semua rencana Bapa satu-satu sampai detail terakhir. Sehingga tidak mungkin ada yang salah. Kalau kita semua ngerti tentang firman Tuhan, kita nggak mungkin salah. Kita harusnya tahu itulah Mesias, itulah Juru Selamat yang direncanakan oleh Tuhan untuk datang menebus Anda dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, katakan haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, itu Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Makanya Allah kita, anak Allah yaitu Tuhan Yesus itu hebatnya dahsyat, luar biasa. Ya, luar biasa. Dia mampu menyelesaikan semuanya. Termasuk bilur-bilurnya. Ya. Termasuk tentang penyalipan. Bagaimana dia dihianati. Ada semua. Ada semua.
Dan dia harus lewati, kenapa? Karena harus ada dampak dan guna. Saudara, Yesaya mengatakan dia harus nanti punya bilur-bilur. Karena oleh bilur-bilurnya lah kita semua disembuhkan. Dan itu sebabnya dia dicambuk 39 kali sesuai dengan tradisi Yahudi. Hanya karena yang melakukan orang Romawi, cambuknya bukan cambuk Yahudi. Cambuknya cambuk Romawi, saudara. Terdiri dari tulang-tulang yang tajam-tajam dan kait-kait besi yang melengkung-melengkung dan karatan. Yang waktu dihujamkan ke tubuh Tuhan Yesus, itu bukan hanya melukai, bukan hanya membekas, tetapi waktu ditarik, itu mencabut dagingnya dan darah tertumpah. 39 kali. Dan dunia kesehatan membuktikan, menunjukkan bahwa sumber penyakit dalam tubuh manusia ada 39 sumber. 39 semuanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Dahsyat. Jadi kita bisa punya dasar untuk percaya bahwa semua penyakit bisa disembuhkan sama Tuhan. Kalau ada yang tidak sembuh berarti Tuhan izinkan, gitu aja. Tapi sebenarnya semuanya bisa disembuhkan. Sudah dikasih Tuhan, apalagi? Semuanya detail demi detail. Yang menarik adalah dalam satu riset ditemukan bahwa ternyata harusnya Tuhan kita harusnya sudah meninggal setelah cambukan ke-39. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup dengan jumlah liter darah yang sudah terbuang segitu banyak. Ketika diriset, dihitung, saudara berapa liter kira-kira yang keluar. Diperkirakan harusnya tidak ada manusia yang bisa hidup setelah cambukan ke-39. Yang berdarah-darah itu. Kalau cambukan 39-nya pakai cambuk Yahudi biasa, nggak apa-apa. Tapi kenapa Tuhan tidak mati saja di situ? Karena rencana Bapaknya, nubuat Bapaknya, dia nggak boleh mati di situ. Dia harus matinya digantung. Dan itu yang dipegang sama Tuhan. Sebelum dia serahkan nyawanya, dia nggak akan meninggal. Dia baru serahkan nyawanya ketika semuanya sudah digenapi. Dia masih tunggu semuanya. Dia masih tunggu sehingga mahkota duri itu ditancapkan supaya bisa menebus pikiran kita yang suka konyol dan kotor. Dia masih tunggu tangannya dipaku supaya bisa menebus tangan kita yang suka berbuat tidak benar. Dia masih tunggu kakinya ditancap oleh paku untuk menebus kaki kita, langkah kita, keputusan kita yang suka salah, yang suka membawa bait Allah ini ke tempat-tempat yang tidak kudus, yang tidak benar. Dia masih tunggu itu semua. Dan yang paling terakhir dia tunggu adalah jam 3 sore. Itu adalah jam di mana seorang imam akan mengangkat domba yang tak bercacat celah untuk dipotong, disembelih, menebus darahnya nanti untuk menebus dosa Israel sepanjang tahun itu. Dia harus tunggu sampai jam itu. Dan di momen itulah dia bilang, it is finished. Sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Hari itu Imam Agung menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa bukan cuma Israel tapi seluruh umat manusia. Amin saudara. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Puncak kekristenan, hari raya kekristenan bukan Natal. Jumat Agung. Rangkaian Paskah itu puncaknya. Dan puncak dari semuanya Jumat Agung. Karena tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Ya, itu puncaknya. Itu puncaknya. Pertanyaan saya gini, orang Kristen ngerti gak kenapa Tuhan harus capek-capek nebus Anda? Hari ini ada 3 pertanyaan. Kenapa kita diselamatkan? Kenapa Yesus harus bangkit? Dan kenapa dia harus menampakkan diri 40 hari? Kenapa engkau perlu diselamatkan?
dari sekian banyak hal yang kita tidak mampu. Karena ada di luar Yesus. Salah satu yang paling penting yang hilang dari kita adalah kemampuan melakukan firman Tuhan. Dari semua. Jadi di sini salahnya Israel. Mereka kira yang paling besar masalahnya adalah penjajahan Romawi. Jadi makanya mereka pikir Mesias itu nanti bebasin mereka dari bukan. Yang paling masalah adalah karena kita hidup dalam dosa, kita kehilangan kemampuan melakukan firman Tuhan. Karena firman itu roh, tapi Anda manusia daging. Mana bisa kerjain apa yang roh inginkan. Dan semua yang baik yang Bapa sediakan itu ada syaratnya. Syaratnya adalah lakukan firman Tuhan. Dengan kata lain, jalan untuk mengakses semua janji Tuhan ada di firman. Dan kita gak mampu lakukan. Halo? Mengampuni, yang paling gampang aja lah. Ngampuni, gampang apa susah? Halo? Kalau pakai daging gampang atau susah? Susah, saudara. Sudah pakai roh aja susah. Apalagi daging doang. Ya, susah. Makanya mesti jadi manusia rohnya ngerjain apa yang roh inginkan. Firman itu roh. Daging gak bisa kerjain apa yang roh inginkan. Makanya kita mesti ditebus dan diubah jadi manusia roh. Yang penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Baru ada kemungkinan untuk melakukan. Itu juga masih orangnya harus memutuskan dulu. Kalau memutuskan untuk ya taat gitu. Kalau enggak bisa. Dan ini dibuka pintunya. Supaya mampu melakukannya, menghidupinya di kayu salib. Di kayu salib. Makanya hari itu ketika dia menyerahkan nyawanya, tirai di bait suci itu terbelah. Seret dari atas sampai bawah. Seolah-olah ingin mengatakan mulai saat ini rumah Allah bukan gedung lagi. Rumah Allah adalah orang-orang percaya. Yang di dalamnya Allah akan tinggal di dalamnya. Dan mulai saat itu siapapun yang percaya kepadanya, roh itu akan masuk. Dan orang-orang itu akan dipimpin oleh roh itu. Kenapa kita ditebus? Supaya kita mampu melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Supaya mampu melakukan firman Tuhan. Karena kalau enggak kita kehilangan kemampuan untuk melakukannya. Roma 7, nanti media tolong susul ya, saya cepat aja. Roma 7, 21 sampai 25 bilang begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku hendak berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota tubuhku aku lihat hukum lain yang berjuang lawan hukum akal budi. Membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan lepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku layani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku layani hukum dosa. Paulus orang yang hebat. Dari semua murid Kristus, hanya Paulus yang sudah jadi samuan sebelum ketemu Yesus. Semua murid Yesus itu bukan siapa-siapa di kalangan orang Yahudi. Kecuali Paulus, sebelum ketemu Yesus dia sudah terkenal. Dia sudah samuan, dia sudah dihormati. Dia sudah ngerti hukum Taurat. Dia terdidik di bawah pendidikan seorang terkenal Farisi yang bernama Gamaliel. Itu terhormat sekali. Dan dia sendiri punya pamor. Dia bukan orang yang cuma numpang pamor gurunya saja. Dia sendiri juga orang yang dihormati. Masih ingat cerita tentang Stefanus yang waktu mau dirajam. Waktu Paulus datang berhenti semuanya. Nunggu dia dulu, ada kain ditaruh di depannya dia. Baru Stefanus dilanjutkan eksekusinya. Ini orang yang hebat. Tapi begitu dia ketemu Tuhan Yesus, dia berubah. Nah orang ini yang kemudian dipakai Tuhan membuktikan bahwa Yesus itu Mesias.
Dengan semua pemahamannya, dengan semua kepintarannya, kehebatannya, nekatnya juga dan luar biasa semuanya. Ya, saudara kasih Tuhan, orang yang sama menulis kitab Roma pasal 7. Orang yang sama menulis ini dan dia bilang begini, aku ini manusia celaka. Aku ngerti apa yang baik. Tiap kali aku mau kerjain firman Tuhan, yang keluar malah yang lain. Siapa yang bisa bebaskan aku dari tubuh celaka ini? Hanya lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Itu hebatnya darah Yesus. Itu hebatnya salib Kristus. Paulus bilang, kalau bukan karena Yesus, gak ada yang bisa kerjain firman Tuhan. Maka jangan pandang enteng Jumat Agung. Karena itu yang membuat Anda dan saya ada di sini hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Amin saudara. Nah di dalam firman Tuhan yang banyak itu, ada satu kelompok penting di dalamnya. Di dalam firman itu ada hukum-hukum. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Dalam firman itu ada yang namanya, perintah. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Tapi ada satu kelompok penting di dalam firman Tuhan. Namanya gini, ketetapan Tuhan. Ini penting, kenapa? Di bagian inilah Tuhan melakukan otoritasnya. Anda nggak bisa nawar. Disinilah kelihatan siapa yang Tuhan, siapa yang umat. Disinilah Tuhan yang bermain. Anda cuma bisa pasang sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, seterkenal apapun Anda tidak bisa rubah. Kalau mau rubah Anda bayar harganya mahal sekali. Ini namanya ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Dan waktu Anda ditebus, bukan cuma engkau bisa mampu melakukan semua firman yang gak boleh, dilarang, disuruh itu tadi. Tetapi kau juga mampu menerima dan menggenapi ketetapan Tuhan. Ini yang sangat penting. Kenapa engkau ditebus? Supaya semua rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidupmu. Seperti Yesus menggenapi 300-an lebih nubuatan yang direncanakan Bapa. Engkau juga mampu untuk menggenapi apa yang direncanakan Tuhan waktu menciptakan dirimu. Amin saudara. Itu sebabnya kenapa melakukan firman Tuhan itu sangat penting. Karena di dalam firman ada ketetapan. Ketetapan itulah modal kita. Kekuatan kita, hidup kita ya dari situ. Dari situ, rencana Tuhan. Di sana dalam rencana Tuhan itu ada panggilan pribadi. Di dalam rencana Tuhan itu ada ketetapan tentang keluarga. Nanti suami, istri, orang tua, kita jadi orang tua bagaimana. Termasuk jadi saksi dan jadi amanat, menyelesaikan amanat agung. Efesus 2, 8-10 bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang mana? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ayat 8 dan 9 biasanya dipakai untuk menceritakan atau menerangkan tentang keselamatan itu adalah anugerah. Kita nggak ngerjain apa-apa, kita cuma terima karena percaya. Ayat 10 sering dikotbahkan oleh para motivator Kristen untuk ngasih tahu bahwa dalam dirimu sudah ada bakat, sudah ada rencana Tuhan. Engkau harusnya kejar itu dan dan mengetahuinya untuk kemudian menggenapinya. Engkau adalah orang yang spesial, engkau biji mata Tuhan, engkau direncanakan dengan baik. Bukan kebetulan doang lahir di bumi ini. Yang sering orang lupa adalah dua topik tadi, ayatnya sebelahan. Diletakkan sebelah-sebelahan, 8, 9, dan 10. Itu kan gak kebetulan. Karena Paulus lagi mau ngomong begini kepada jemaat di Efesus. Engkau ditebus di 8 dan 9.
Bukan karena usaha tapi oleh kasih karunia. Supaya ayat 10 terjadi. Halo? Yang ngerti katakan amin. Engkau ditebus supaya engkau menggenapi rencana Tuhan. Khususnya anak muda di tempat ini. Gak salah sih punya mimpi. Gak salah pengen ini, pengen itu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan. Penciptamu sudah punya rencana sebenarnya untuk dirimu. Kamu harusnya cari tahu dulu dia maunya apa. Karena hidupmu bukan seperti apa yang YouTube bilang, bukan seperti apa yang Facebook bilang bahwa hidupmu itu punya kamu. Hidupmu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Untuk engkau mampu melakukan rencana penciptamu. Papa mama di tempat ini, anakmu bukan milikmu. Anakmu milik Tuhan. Dan penciptanya anakmu itu sudah punya rencana. Halo? Jadi sama-samalah cari tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Kalau Anda baca warta hari ini, ya, tiap minggu itu disebar sama SICC. Tiap minggu. Nah, warta yang hari ini judulnya Vocational Discipleship. Ya. Pemuritan vokasi. Pemuritan berdasarkan vokasional, berdasarkan panggilan. Gereja kita sudah mulai mengarah ke situ sekarang. Pak Niko sudah mulai mengadopsi ini. Bahwa kita semua sekarang sedang mempersiapkan generasi berikutnya dengan menyesuaikan diri pada rencana penciptanya. Bukan mau-maunya si pastor, bukan maunya si papa mama, tapi maunya si pencipta, Tuhan. Anak itu, anak muda itu, Tuhan rencanakan jadi apa. Dan kita semua harus siapin itu. Saya di rayon saya sedang siapin sistemnya dan sebagainya juga. Supaya bisa. Orang-orang hebat yang ada di rayon saya sedang approach satu-satu. Kemarin saya sudah approach lawyer, ada satu anak Tuhan lawyer. Dan saya bilang begini, Bapak mau gak muridin? Nanti saya kumpulin anak-anak muda yang tertarik sama hukum. Nanti kita bikin Zoom sebulan atau 2 bulan sekali, Bapak yang mimpin. Bapak yang ngarahin. Gimana caranya supaya mereka nanti sukses di dunia hukum. Begitu. Saya udah cari juga tentara. Nanti ada yang tertarik di militer, dimuridkan di sana. Jadi bukan si pastornya. Pastor secara umum saja, rohani gitu ya. Tapi untuk yang vokasional sesuai dengan panggilan, ada rencana Tuhan di sana. Kita arahkan. Gereja akan berubah ini ke depan. Ya, hamba-hamba Tuhan Anda juga mesti belajar. Mesti belajar untuk menemukan tempatmu juga. Sistem pelayanan akan berubah. Kalau nggak memperbaharui diri dan belajar, Anda nggak akan bisa ngejar. Tuhan lagi shifting ini. Kita ngikutin Tuhan, bukan Tuhan ngikutin kita. Ya. Dan ini luar biasa loh. Ya. Kenapa kita ditebus? Supaya rencana Bapa bisa digenapi. Amin saudara. Waktunya nggak cukup kayaknya. Sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi? Biasanya ada countdown-nya di situ. Ini. Oh oke. 1 jam lagi ya? Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mumpung bapaknya lagi nggak ada, nggak kelihatan gitu. Ada ya tadi? Oke. Nah, yang kedua adalah gini, kenapa Tuhan bangkit untuk Anda? Kan dia datang mau nebus. Udah ditebus belum? Waktu dia mati di kayu salib. Sudah. Terus udah dong. Ya, udah mati, udah bangkit aja, nggak usah nunggu hari ketiga. Set, langsung rapture, naik ke surga. Kenapa dia masih harus pakai momen 3 hari lalu bangkit gitu? Untuk apa?
Tahu nggak? Karena untuk melakukan rencana Bapa, melakukan rencana Tuhan, rencana penciptamu tadi, engkau butuh perjuangan. Yesus aja berjuang untuk naklukkan daging yang ada itu. Butuh orang yang benar-benar manusia yang benar-benar tidak mau jatuh dalam dosa, yang kemudian dia bisa tekun terus selesaikan semuanya sampai selesai. Itu hebatnya Tuhan Yesus. Jadi salah tuh ya yang berpikir bahwa kan dia kan anak Allah, bisalah dia ngatur-ngatur biar dia gak terlalu sakit lah waktu disalib. Enggak loh. Dia benar-benar lewatin sebagai manusia juga. Dan itu hebatnya Tuhan kita. Luar biasa. Tapi waktu dia mati, dia juga mati sebagai manusia. Saudara dikasih Tuhan, sama kayak tadi. Masalah terbesar manusia adalah kehilangan kemampuan melakukan firman. Nah kita salah lihat selama ini, makanya perlu perubahan paradigma baru bisa ngerti. Tapi yang kedua, musuh terbesar manusia itu ternyata bukan setan, bukan iblis, bukan dunia ini. Musuh terbesar manusia adalah maut. Maut adalah berpisahnya engkau dengan penciptamu selama-lamanya. Itu namanya maut. Nah itu mesti ditaklukkan. Kalau yang itu bisa ditaklukkan, bakal gini, semua masalah bisa diberesin. Kalau yang paling susah saja, itu bisa ditaklukkan, maka yang lain bisa ditaklukkan. Kenapa harus 3 hari? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus turun ke alam maut? Karena dia mau kalahkan maut. Halo? Amin. Dan itu yang dia lakukan benar-benar. Oh dahsyat benar. He did it for us. Dia lakukan itu buat Anda dan saya. Dia turun ke sana dan dia kalahkan. Kekuasaan di alam maut diambil alih. Tuhan Yesus ambil. Dan setelah diambil, dia bangkit lagi. Bangkit lagi. Kemenangan Yesus atas maut di hari Paskah. Siapapun yang percaya pada salib, yang percaya pada kematiannya, engkau juga terima hak untuk menerima kemenangan Yesus juga atas maut. Katakan haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Roma 6 ayat 5 sampai 9. Roma 6 5 sampai 9. Sebab jika kita telah jadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan jadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita hambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Waktu engkau percaya bersekutu dengan kematian Tuhan Yesus, engkau punya potensi untuk bersekutu juga dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Doa ini diucapkan setiap kali seorang percaya dibaptis. Kalau masih ingat. Ya, kalau Anda masih ingat waktu Anda nyemplung itu, ya, doa ini diucapkan setiap kali kita dibaptis. Ada orang dibaptis, ini diucapin. Diucapin. Itu doa untuk Anda. Supaya mulai saat itu engkau dinubuatkan untuk bersekutu bukan hanya dengan kematiannya ditebus, tetapi dengan kebangkitannya supaya kemenangan Yesus jadi kemenanganmu. Kalau maut saja bisa dikalahkan, masalah lain selesai. Masalah lain bisa ditaklukkan. Halo, resesi ekonomi, pandemi. Apalagi kalau cuma soal urusan jodoh yang kayak gitu-gitu. Semua udah beres, sudah dikasih Tuhan. Tuhan bisa atur dengan baik. Tapi Anda dan saya mesti bersekutu dengan kematiannya. Supaya bisa bersekutu dengan kebangkitannya. Baru kemenangan itu ada di milik Anda dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bukan cuma buat untuk memberikan kemenangan.
Sehingga Anda dan saya bisa mengklaim apa yang dikatakan di Roma 8. Dalam kasihnya kita lebih dari orang-orang yang menang. Bukan cuma buat itu. Tetapi kemenangan Yesus itu menjadi teladan perjuangan. Untuk selalu menyelesaikan apa yang dimulai. Yang hebat dari Tuhan kita salah satunya lagi adalah apa yang dia mulai, dia selesaikan. Whatever he start, he finish it. Anda punya Tuhan yang kayak begitu. Harusnya anak-anaknya kayak gitu juga. Halo? Amin. Apa dampaknya buat kita? Jangan gampang nyerah. Jangan gampang nyerah. Kalau udah memulai sesuatu, apalagi kalau sudah tahu itu dari Tuhan, jangan nyerah. Yang bilang bakal gampang gak ada. Yang bilang semuanya lancar, jaya, gak ada. Tapi yang jelas kalau semua sudah dimulai bersama Tuhan, maka engkau akan pelihara hubunganmu dengan Tuhan. Supaya setiap perjalanan engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan engkau juga nanti akan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Teladannya nih, ini teladan luar biasa. Saya udah dengar pengajaran ini dari papa saya waktu itu. Papa saya udah bilang, kalau kamu memulai sesuatu, selesaikan. Nah, saya ingat papa sering dulu ngomong, almarhum ya, sering bilang, pengen banget punya anak semuanya S2. Jadi saya rindu juga untuk menyelesaikan. Ya, jadi waktu itu coba ikut S2 kelas ini, program ini, gagal sekali saya. Gagal 2 kali. Pas yang ketiga, puji Tuhan, ya, kita bisa berjuang terus. Singkat cerita selesai, 2014 S2 saya selesai. 2013. Ya, selesai, puji Tuhan. Udah, itu kan motivasinya ada ya, keinginan orang tua, keinginan kita juga ingin membuktikan diri, pengen maju, macam-macam. Dah. Untuk S3 sebenarnya nggak pengen. Papa saya nggak ada rencana atau tidak pernah mendengung-dengungkan itu, nggak pernah. Ya. Jadi saya juga nggak pengen. Teman-teman kelas saya tiba-tiba bilang gitu ya, Jo, ayo yuk, temenin yuk. Ini bagus nih, ya. Nah, akhirnya saya ngikut-ngikut karena ini teman-teman sekelas perjuangan sama-sama orang sibuk tapi kok bisa ikut sekolah, kelas malam, terus jadi selesaiin pelan-pelan selesai gitu. Nah, satu tahap selesai mau S3 nih, begitu lagi. Ya, ini sebelum pandemi semua ceritanya ya. Jadi waktu itu akhirnya saya masuklah. Ya, masuklah dan begitu masuklah. Wah susah ternyata, namanya juga dokter tuh kira gampang ya. Apalagi kan ini serius ya, bukan yang abal-abal ya. Jadi begitu kita masuk, waduh susah. Nah satu-satu mundur. Nah saya masuk tuh mau nemenin mereka satu-satu mundur. Wah saya kejebak saudara, karena saya gak bisa mundur. Saya adalah pengkhotbah yang sudah sering ngomong. Apa yang kau mulai harus kau selesaikan. Jadi saya gak bisa mundur. Saya bilang mau ngomong apa nanti saya sama youth saya. Mau ngomong apa saya sama anak-anak saya. Kalau saya gak selesai. Aduh gimana ya. Ya sudahlah berjuanglah. Berjuang. Untung saya punya istri yang suportif. Luar biasa ya kan. Jadi nolong. Udah gitu Pak Totong juga dulu waktu masih di sini sering nanya, gimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Gitu ditanya begitu itu udah kayak cambuk aja saudara ya. Ya jadi udah, pokoknya harus selesai. Akhirnya sampai di penutup disertasi ya, nulis tulisan. Saya tulisan, kualitas, saya membahas ini, kualitas seorang gembala GBI se-Jakarta. Begitu. Pembimbing saya, promotor saya, enggak setuju. Dia bilang begini,
kelas S3 kok se-Jakarta. Kelas S3 itu se-Indonesia. Nggak bisa. Wah, saya lemes, saudara. Kalau se-Jakarta risetnya itu cuma se-Jakarta. Se-Indonesia berarti risetnya itu se-Indonesia. Berapa lama lagi? Berapa biayanya? Wah, mateng, saudara. Udah, kita usaha, berjuang. Luar biasa. Keluarin tabungan, biaya. Pokoknya fight sampai selesai. Puji Tuhan, akhirnya selesai. Hari wisuda. Saya mah pikirnya gini, pokoknya selesai. Senang udah. Ya, selesai dah. Wah, selesai dokter. Lalu sidang, wisuda. Begitu wisuda dipanggil namanya. Dr. Johannes Rajagugu. Wah, maju. Lagi jalan begitu. Lulus dengan pujian. Saya berhenti, saudara. Langsung, hah? Gitu ya. Jadi gak dikasih tahu bahwa itu cum laude, saudara. Ya. Wah, itu dahsyat banget. Saya sampai nangis waktu jalan begitu ya. Terus yang manggil dari depan dibilang begini, iya Pak, maju Pak, cum laude Pak. Gitu ya. Saya maju jalan gitu ya. Sambil air mata turun gitu. Aduh, I wish my parents saw everything. Ya, itu benar-benar. Wah, begitu pulang dari situ, hati saya berkobar-kobar. Habis ini, saya bebas enggak untuk ngomong begini. Apapun yang kau mulai, selesaikan. Bisa enggak? Bisa banget. Betul? Makanya hari ini saya ngomong, apapun yang kau mulai, selesaikan. Amin, saudara. Selesaikan. Tuhan kita punya contoh kayak begitu. Terakhir, kenapa Yesus harus nampakkan diri 40 hari? 1 Korintus 15, kembali ke pembacaan awal kita. Ayat 5 sampai 11. Tutup sini ya. 1 Korintus 15 ayat 5. Ini pengantar supaya Anda ngerti kenapa dan akhirnya nanti ditutup di Pentakosta. Ya, nanti hari kenaikan itu tanggal 26. Baru kemudian nanti ditutup 10 hari kemudian Pentakosta. Jadi semuanya ini ada maksudnya. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 11. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ini lanjutan yang tadi loh. Ya, habis ngomongin tentang Yesus itu sudah mati sesuai kitab suci. Bangkit sesuai kitab suci sampai ayat 4, ayat 5 ini lanjutannya ini. Bahwa ia telah menampakkan diri juga kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, maksudnya sampai pada waktu kitab Korintus ditulis. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri juga kepada Yakobus, maksudnya Yakobus saudaranya dia sendiri. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia nampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Dan demikianlah kamu menjadi percaya. Katakan amin. Simpulannya gini, kenapa Tuhan Yesus tampakkan diri? Supaya engkau jadi percaya. Dan yang kedua, supaya mulai hari ini engkau kerja keras. Buktikan kasih karunia Tuhan tidak sia-sia. Kesimpulannya di ayat 10 dan 11 itu. Ya. Semua yang kita sudah terima, penebusan, kemenangan, rencana Tuhan yang diwahyukan, apa yang jadi panggilan digenapi, itu semuanya harus dibuktikan dengan kerja keras supaya kita semua bisa membuktikan bahwa semuanya tidak sia-sia.
Engkau sudah terima. Tetapi hargai, responi. Jadilah orang percaya. Dan kalau percaya itu harus ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan itulah kerja kerasmu. Berjuang, jangan nyerah, kuat. Semuanya udah diberesin Tuhan. Engkau sudah dimampukan. Jadilah orang percaya sungguh-sungguh. Percaya gak cukup cuma buat di hati. Percaya mesti keluar sampai dalam tindakan. Dan itu harus dipelihara dari waktu ke waktu. Itu orang Kristen. Orang Kristen yang kayak begitu berarti dia membuktikan bahwa apa yang Tuhan kasih tidak sia-sia. Katakan amin. Ini kemenangan kita. Dan Allah kita sudah berikan buat Anda dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bangga banget lihat Tuhan kita. Bangga banget. Jadi kalau Roma 8 ayat 28, 29, 30 bilang, Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil dan ditentukan dari semula untuk menjadi seperti Kristus anaknya. Biarlah itu jadi rencana Tuhan buat Anda dan saya. Amin saudara. Direncanakan. Memang Tuhan rencananya gitu. Biar kita jadi suami yang benar. Jadi istri yang benar. Jadi papa mama yang benar. Jadi hamba Tuhan yang benar. Jadi anak Tuhan yang benar. Jadi saksi yang benar. Karena semuanya sudah diberesin. Gak ada yang bisa pisahin kita dari Tuhan. Gak ada. Pandemi, resesi, gak ada. Sekali kita percaya pada Dia, Dia pegang kita. Anda cuma berjalan saja bersama dengan Dia di dalam firman-Nya, dalam pimpinan Roh. Sisanya semuanya Tuhan bereskan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kita mengaminkan firman ini dan kita berdoa minta Tuhan untuk tuntun, kuatkan terus melangkah. Sehingga perubahan-perubahan yang hari-hari ini sedang terjadi kita kuat. Kita boleh terus melangkah dalam pimpinan Tuhan. Boleh minta kunci G ya. Jesus. Urabaya shikararia baya shakabaya baya jiarania maya sadabaya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Ku besar anugerah-Mu selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu mengalirlah Tuhan. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Saudara sendiri, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan. Sungguh besar. Amin. Orabaya shikaradia barada 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 baya shikarada barada. Oh Tuhan, ciptaan yang baru. Aku berdoa, Tuhan terus wahyukan kepada para orang tua, kepada semua anak Tuhan di tempat ini. Apa yang jadi rencana-Mu buat mereka pribadi maupun untuk anak-anak mereka. Pewahyuan itu turun. Setiap kami melakukan fungsi yang Tuhan rencanakan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan. Di marketplace, di instansi pemerintahan, di pelayanan, di kehidupan, dimanapun kami berada, di dunia pendidikan, di 7 gunung di mana Tuhan letakkan anak-anak-Mu, semua berkarya dengan kerja keras. Karena kami orang yang percaya kepada Tuhan, Engkau sudah membuat kami memiliki permulaan yang baru. Kami jadi ciptaan yang baru. Hidup kami beda. Di dalam Engkau, kami lebih dari orang-orang yang menang. Tuhan berkati semuanya. Kalau ada yang lemah hari-hari ini, hampir nyerah, hampir give up, kuatkan. Biar kuasa Roh Kudus turun mengalir saat ini. Pagi hari, siang hari ini, mengalirlah Roh Kudus. Jamah semuanya. Mengalir jamah semuanya. Yang lemah dikuatkan, 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 dikuatkan. Kekuatan Roh Allah yang hidup, yang membuat Yesus kuat ribuan tahun yang lalu, yang membuat Yesus bangkit ribuan tahun yang lalu, tinggal di dalam diri kami, membangkitkan yang lesu. Pewahyuan itu turun saat ini. Pewahyuan mengalir, ide-ide baru turun. Engkau yang bukakan rahasia-rahasia masa depan kepada anak-anak-Mu yang berharap kepadamu.
Biar kami semua tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan jamah semuanya, jamah semuanya, jamah semuanya. Jamah semuanya Tuhan, jamah. Oh rea marani amataka marana marada barada baya sakarada barada barada baya sakarada ba. Ora kama ya radia barada 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 barada. Sada barala 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 barala. Jesus Tuhan. Terima kasih. Engkau terus jamah dan memberkati semua. Dan biar Tuhan hari-hari ini kami lihat janji-janji Tuhan terjadi semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.